Mobil yang ditunggu-tunggu para pecinta SUV akhirnya tiba di Indonesia. Mobil ini adalah mobil yang sama kerennya dengan Range Rover dan bahkan Hummer dan juga Rubicon. Let's go, kita bahas setelah intro. Hai, ketemu lagi kita sob. Mobil yang akan kita bahas ini memang secara merek sempat hengkang dari Indonesia. Namun ada kabar baik mengenai ini, karena dia balik lagi ke Indonesia. Seperti halnya Jimny, Range Rover, Rubicon, dan juga Hummer yang keren, mobil ini sangat keren sob, bahkan laris banget di Amerika. Mari kita bedah semuanya, tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe sob. Eksterior. Secara tampilan bisa dibilang mobil ini adalah sebuah karya masterpiece. Karena mobil ini mobil yang dari desain secara overall tampak luar biasa. Bisa dibandingkan dengan mobil-mobil berkelas lainnya. Sebuah SUV berkelas menjadi ciri khas mobil ini. Dari tampak depan, ada desain lampu bulat yang kembali pada masa lalu, namun disisipi dengan LED horizontal yang jadi pembeda model jadul dan model modern. Semua berada pada aksen hitam yang menjadi pusat perhatian pada desain depan ini. Di dalamnya terdapat lampu dan juga kisi-kisi udara yang berbentuk rantai. Di tengahnya, terdapat lambang Bronco yang besar dan gagah untuk menampilkan kesombongan diri mobil ini. Di bawahnya, ada ciri khas SUV yang bukan abal-abal. Terdapat bumper bergaya off-road lengkap dengan akses tow hook yang menandakan bahwa mobil ini siap untuk diajak off-road, dan juga terdapat fog lamp yang agak kecil sebenarnya, tapi fungsional. Tidak ada yang berlebihan, namun cukup memberi kesan bahwa mobil ini kualitasnya bukan main-main. Beralih ke samping, terlihat mobil ini menggunakan dual tone. Berada pada bagian atas terdapat warna hitam doff. Tidak banyak lekukan-lekukan di samping ini. Terlihat sangat simpel namun tegas. Ditandai dengan adanya over fender yang juga berwarna hitam doff dan juga berlanjut pada sisi bawah mobil. Di atas terlihat adanya roof rack yang bukan hanya mempercantik tampilan atau aksesoris aja sob, tapi juga berfungsi dan kokoh terpercaya. Dari belakang, makin gagah dengan adanya tire hanger. Belum tahu apakah nanti yang akan masuk ke Indonesia yang versi biasa atau versi yang ada tire hangernya. Namun untuk versi yang ada tire hangernya ini lebih terasa lakinya sob. Ada dua jenis yang diproduksi oleh Ford di Amerika, yaitu Ford jenis 2 pintu dan juga 4 pintu. Namun yang terdaftar di Indonesia adalah tipe Sport 4 pintu, yang gayanya lebih modern. Iya, keren nggak? Interior. Masuk ke dalam, langsung disambut dengan gaya Americano. Bukan kopi ya, karena Ford Bronco bukan anak senja. Di dalamnya terdapat bentuk yang Amerika banget sob. Bentuk dashboardnya pun cukup kental mempresentasikannya. Bentuk dashboard ini makin keren ditambah dengan perpaduan warna hitam dan juga warna bronze. Selain itu, juga terdapat perpaduan material, di antaranya adalah bahan soft touch dan juga hard plastik. Untuk head unit sudah menggunakan zaman sekarang, yaitu model pop-up display. Kerennya lagi, mobil ini sudah ada kamera depannya. Jadi selain sudah terkonek dengan Android Auto dan Apple CarPlay, sudah ada kamera depan yang kalau pas susah melihat sisi depan bisa melihat dari layar sob. Jadi kalau ibu-ibu yang pakai mobil ini dan nggak kelihatan karena kap mesinnya tinggi, bisa melihat depan dari kamera. Keren kan? Di bawahnya terdapat pengaturan AC digital meskipun belum dual zone. Dan seperti model mobil zaman sekarang, mobil ini sudah tidak menggunakan tuas lagi untuk shifternya, namun menggunakan model dial yang terlihat malah kayak kunci brankas ya sob. Tapi itulah teknologi zaman sekarang. Selain mode matic, juga terdapat mode manualnya sob. Dan juga terdapat tombol electric parking brake. Yang gokil sob, mobil ini ada 7 pilihan berkendara, yaitu normal, eco, sport, sand, slippery, matte, dan juga rock crawl. Untuk instrumen cluster, mobil ini tidak meninggalkan gaya analognya sob.
sob, agar lebih terkesan maconya, dipadukan dengan layar digital di tengah. Di bagian setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan tombol-tombol yang membantu pengemudi dalam berkendara. Sebut saja, ada cruise control, lane keeping assist, bluetooth telepon, audio, dan lain-lain. Posisi berkendara pun dibuat nyaman, karena setirnya sudah bisa teleskopik dan tilt, dan untuk kursinya menggunakan perpaduan antara fabric dan juga kulit, yaitu di samping ada kulit dan di tengahnya terdapat bahan fabric, sehingga nyaman banget sob. Gokil. Mesin. Ngomongin soal mesin, mobil yang terdaftar di Indonesia, mesinnya adalah 2000 cc di OHC 16 katup inline 4 turbocharged. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 250 horsepower dan torsinya 375 Nm. Dengan transmisi 8 percepatan otomatis dan 4x4. Ngomongin soal harga, di Amerika Ford Bronco non-sport dijual dengan harga termurah nggak nyampe 400 jutaan sob, atau di bawah 400 jutaan. Kira-kira bisa nggak untuk melawan gagahnya Pajero? Bisa banget lah, sekeren ini. Jadi kalau diparkirin berjajar, pastinya nggak minder sob. Tapi untuk yang di Indonesia, sayangnya, yang diimpor adalah versi sport dengan harga 700 jutaan sebelum pajak. So, mungkin akan jadi 1 miliar lebih untuk setelah pajak sob. Gimana? Tertarik buat beli? Oke, sekian dulu sob info dari TNT Corner. Terima kasih dan sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.